35 tahun itu sebetulnya sudah hampir 2 tahun menua. Oke, ya. Sehingga bisa dibayangkan ketika akan hamil pada usia 35 tahun, sebetulnya kita ibarat pohon berbuah pada saat pohon itu sudah tidak ideal. Ya, Sehingga ya. hasilnya juga kurang baik. Nah, ini juga perlu kita edukasi sebetulnya. Kadang-kadang orang merasa, wah ini usia baru 40 tahun ini, wah baru gencar-gencarnya. Iya. Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Mari kita semua membuat konten yang mendidik supaya para siswa, generasi muda, masyarakat terinspirasi dari konten kita yang mendidik. Nah, kali ini kita berada di episode 3 terkait dengan persoalan stunting bersama Bapak narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Beliau adalah mantan Bupati Kulon Progo 2 periode, dan periode kedua segera ditarik Presiden untuk memimpin BKKBN. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan konten-konten secara otomatis dari Suyanto.id, dan share supaya manfaat dari pembicaraan dengan Bapak Dr. Hasto ini menjadi lebih efektif. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, sehat, Prof. Oke, alhamdulillah, Dok. Nah, ini dari Jakarta, Dok ya. Siap, J, dari Jakarta. Nah, gini, Dok, bahwa kita sudah paham masyarakat melalui penyuluhan di channel ini tentang stunting. Bagaimana harus menghindari, bagaimana harus berperan pasangan-pasangan muda itu ketika 2000 hari pertama, ketika kualitas anak dan masa depan anak itu lebih banyak ditentukan dari proses kehidupan 1000 atau 2000 ya. 1000 Prof. 1000 hari pertama itu. Nah, gimana, Dok? Kalau sudah stunting, lalu diapakan, Dok, supaya maksimal? Dan stunting kan nyatanya 1 dari 4. Kalau 1 dari 4 itu berarti penduduk kita itu paling tidak itu kan 60 juta stunting. Tapi kok saya nggak pernah melihat di jalanan, Dok? Itu jangan-jangan secara kultural orang-orang yang punya anak stunting itu disembunyikan. Gimana, Dok, ini kira-kira cara menangani ini? Ya, memang stunting itu tidak kelihatan di jalan, Prof. Jadi stunting itu kan memang pendek, tetapi pendek juga belum tentu stunting. Ya, stunting tidak begitu kelihatan. Tetapi kalau pertanyaan Prof tadi bagaimana menangani kalau sudah stunting, itu memang kita harus memperhatikan bahwa ketika ada orang-orang yang pendek, kemudian dia itu punya ciri kemampuan intelektualnya juga kurang, kemudian secara genetik sebetulnya dia tidak pendek. Artinya bapak ibunya itu sebenarnya bukan orang yang pendek, tetapi dia anaknya kok pendek. Ini kita waspada. Nah, kemudian ke depan memang kita sudah tidak bisa mengkoreksi stuntingnya, tetapi kita memberikan ekosistem atau nuansa untuk tumbuh kembangnya yang optimal supaya dia kalau misalkan sudah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya, tetap dia akan diberi nutrisi yang baik, supaya kemudian tingginya cukup, juga meskipun tidak akan sampai optimal, tetapi supaya tetap berkembang dan tidak sakit-sakitan. Nah, ketika dia nanti usia mendekati 50, memang dia cenderung sentral obes, jadi bengkaknya gemuknya di tengah, sehingga dia juga mudah kena penyakit kencing manis, juga mudah kena penyakit tekanan darah tinggi atau juga stroke, serangan jantung. Sehingga mereka ini harus dijaga supaya menghindari penyakit-penyakit tadi. Kemudian kalau perempuan, ini kan kalau tidak tinggi biasanya panggulnya sempit. Ya. Sehingga kalau panggulnya sempit melahirkan juga sulit gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang pendek cenderung ukuran panggulnya kurang dari 10 cm. Padahal Allah menciptakan kepala bayi itu diameternya ini 9,8, 9,9 itu pada saat lahir.
Sehingga kalau diameter panggulnya itu kecil ya susah lahirnya. Ini juga menjadi masalah itu. Sehingga saya kira stunting memang harus ada pengawalan ketat ya untuk kedepannya untuk masalah kesehatannya. Nah, saya juga tergelitik ya Prof ya. Kita ini kan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi stunting nih. Contohnya kawin usia muda. Ini kan cukup banyak ya. Jadi sebetulnya kita harus selalu edukasi, terus mengedukasi, jangan kawin terlalu muda, jangan terlalu tua juga, memang jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Jadi kan nasihat kita ini kan jangan terlalu gitu, Bro. Jadi terlalu muda, hamil kurang dari 20 tahun juga tidak boleh. Terlalu tua, hamil lebih dari 35 tahun juga tidak boleh. Karena Allah itu menciptakan kita itu sebetulnya puncak kebugaran manusia ini hanya sampai usia 33 tahun. Setelah usia 33 tahun, maka kita mengalami namanya apoptosis. Jadi sel-sel kita itu sebagian mengalami kemunduran begitu. Sejak usia 33 tahun. Akhirnya usia 35 tahun itu sebetulnya sudah hampir 2 tahun menua. Ya. Sehingga bisa dibayangkan ketika akan hamil pada usia 35 tahun, sebetulnya kita ibarat pohon berbuah pada saat pohon itu sudah tidak ideal. Sehingga hasilnya juga kurang baik. Nah, ini juga perlu kita edukasi sebetulnya. Kadang-kadang orang merasa, wah ini usia baru 40 tahun ini, wah baru gencar-gencarnya. Iya, mungkin dalam menempuh cita-cita, karir dan sebagainya baru hebat-hebatnya itu. Tetapi ingat loh, Allah itu menciptakan kita puncaknya itu 32, 33 untuk secara biologis itu. Makanya kemudian kita harus menjaga agar ketika kita hamil di atas 35 tahun, kemungkinan cacat-cacat pada bayinya kan tinggi. Gitu. Nah itu saya kira itu penting untuk kita edukasikan. Kemudian juga yang terlalu muda itu kan banyak itu, mohon maaf ya, banyak juga yang keyakinannya itu nggak apa-apa. Tapi Allah itu menciptakan manusia itu selesai itu ya usia 20 tahun. Jadi ketika ukuran panggul perempuan itu dia baru 10 cm full, itu ya 20 tahun. 20 tahun itu ya ada yang sudah 10 tapi ada yang belum. Jadi kalau seandainya dia mau melahirkan usia 16 tahun, 17 tahun, aslinya panggulnya diameternya belum 10 cm. Padahal tadi sudah sampaikan bahwa diameter kepala bayi itu 9,9, 9,8, macet Prof lahir itu. Kematian ibu, kematian bayi, perdarahan. Ada juga yang spesifik ya. Ketika Allah itu menciptakan mulut rahim manusia, itu ternyata kalau usia belum 20 tahun itu masih menghadap keluar. Mulut rahimnya itu menghadap keluar. Artinya apa? Ini daerah yang mau jadi kanker itu masih di luar. Ya, kalau terjadi hubungan seks, kontak seks, maka daerah yang mau jadi kanker itu terprovokasi. Terus besok 15 tahun, 20 tahun lagi jadi kanker namanya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Tapi setelah usia 20 tahun itu mulut rahim perempuan tuh menutup, Prof. Jadi bahasa kedokterannya entropion. Jadi kalau bahasa Jawanya mendelep mungkin gitu, udah menutup gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kalau hubungan seks itu tidak terkena daerah yang mau jadi kanker itu. Ini luar biasa. Jadi Allah menciptakan kita itu sudah dengan sistem keesaan ilahi atau sunatullahnya itu bagus banget itu. Sehingga ketika kita hubungan suami istri umur 20 tahun, insya Allah sudah daerah yang mau jadi kanker sudah tidak terbentur oleh dari aktivitas seks ini. Sehingga kita selamat tidak kanker mulut rahim. Nah, ini kan di Indonesia ini kanker mulut rahim itu juara 2, Bro. Juara satunya kanker payudara, juara 2-nya kanker mulut rahim. Padahal di negara-negara maju itu nggak ada itu ceritanya kanker mulut rahim itu juara, nggak ada. Kanker mulut rahim itu tidak terdengar, umumnya urutannya 10 lebih gitu. Ya, memang kalau kanker payudara memang ya urutannya sering tinggi, tapi kalau mulut rahim tidak. Nah, karena apa? Karena kebodohan kita. Bahwa kita itu sering tidak tidak mempelajari ilmu seperti itu. Nah, itulah Prof yang keprihatinan kita juga. Ya, Dok. Mohon maaf, Dok. Yang aman dari kanker mulut rahim tadi kalau orang nikah di atas 20 tahun, Dok ya? Iya, betul, Prof. Betul. Di atas 20 tahun, iya. Perempuan.
Oke, Dok, ketika misalnya nikah 19 tahun atau bahkan 16 tahun sehingga tidak sesuai dengan sunatullah itu dalam arti secara medis karena kepala bayi itu diciptakan hampir 9 cm ya, Dok. 10 cm ya. 9,9, 9,8 itu diameternya, ya Ya, diameternya. ya. Oleh karena itu kan solusinya orang yang nikah awal itu sangat kemungkinan besar harus ditolong dengan sesar, Dok, itu kalau melahirkan. Betul ya. Jadi kalau kita kepala ternyata tidak bisa masuk karena diameter kepala tidak bisa masuk ke panggul ibunya karena ibunya masih sangat muda, macet biasanya. Persalinannya macet, Prof. Ya. Kalau macet ya mau tidak mau ini harus di taking over ini dijemput ya, dengan dari atas itu. Jadi tidak lewat bawah tapi kemudian dijemput dari atas. Nah kalau di kota dekat ini dekat rumah sakit itu ya mudah-mudah saja, tapi coba dibayangkan Prof, ini ada di Papua di pedalaman, di Sulawesi pedalaman, kemudian di katakanlah NTT pedalaman, makanya kematian ibu kita itu tinggi, kematian bayi kita tinggi, Prof. Jika sekarang ini kematian ibu ya sekitar 230 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam arti setiap di Indonesia setiap ada 100.000 orang melahirkan ya yang meninggal sekitar 230. Ini. Nah, kalau di Singapura negara tetangga kita itu setiap 100.000 melahirkan yang meninggal 7, 6 gitu. Ya, jadi kan kita ini di mata dunia kita ini memang kita ini derajat kesehatan bangsa kita ini rendah gitu. Karena derajat kesehatan bangsa diukur dari kematian ibunya dan kematian bayinya. Gitu. Ya. Jadi kemudian risikonya juga lebih sama atau bahkan lebih gawat ketika nikah terlambat. Misalkan di atas 33 atau bahkan 40 dan itu berlaku untuk pria dan wanita kan, Dok? Iya, jadi begini Prof, memang wanita lebih khusus. Jadi wanita itu pria dan wanita sama ya, peaknya 35, maaf 33 tahun tadi. Tetapi perempuan ini begitu usia 35 karena mereka lah yang proses reproduksi itu ada di dalam rahim perempuan, maka terjadinya kecacatan, gangguan-gangguan pada pertumbuhan bayi itu cukup besar pada orang yang hamil di atas 35 tahun. Kemudian kalau hamil di atas 40 tahun, nanti komplikasi kepada ibunya, tekanan darah tinggi, kencing manis, jantung itu sering muncul pada saat dia hamil. Karena memang tadi ibarat pohon, ini pohonnya udah tua, dibebani hamil itu berat sekali gitu. Nah akhirnya penyakit-penyakit itu muncul. Sekarang ini kematian tertinggi karena hamil dan melahirkan yang pertama masih sering perdarahan di beberapa daerah. Tapi sekarang yang kedua sudah karena tekanan darah tingginya. Ya, kemudian dia bengkak, kemudian kencing manis karena itu. Maka inilah dampak dari melahirkan terlalu tua atau hamil terlalu tua. Sebetulnya kalau Allah menciptakan perempuan ini usia 38 tahun sudah sangat menurun kemampuan reproduksinya. Enggak ada 20%-nya ketika di bawah katakanlah di bawah 30 tahun itu ya. Jadi tinggal sekitar 20%-nya saja. Kemudian nanti masuk 40 tahun mungkin tinggal 10%-nya aja peluang kemampuan untuk bereproduksi itu. Sebetulnya seperti itu. Nah, aging proses ini sesuatu yang tidak bisa diobati ya, tidak bisa dicegah ya. Jadi kalau toh mau pakai apapun sampai hari ini kita tidak bisa mengatasi aging ini. Ya, yang betul-betul terjadi. Ya, saya kira manusia bisa memberikan obat apa saja kecuali tua ya, obat tua ini enggak. Kalau begitu Dok, misalkan orang mau bayi tabung pun, menurut pengalaman Dr. Hasto sebagai ahli bayi tabung, itu juga yang ideal juga tetap di usia di bawah 35 Dok. Padahal kan kadang-kadang orang bayi tabung itu adalah the last resort, bahwa itu adalah solusi terakhir ketika dia tidak bisa melakukan konsepsi pembuahan secara alami. Gimana Dok? Betul, Prof. Jadi keberhasilan sukses rate-nya itu akan di atas 40% kalau seandainya usianya di bawah 35 tahun.
Tapi begitu usia di atas 35 tahun, sukses rate-nya selalu di bawah 20%. Sehingga kalau kita mengerjakan bayi tabung orang usia 40 tahun itu ada orang 10 paling yang berhasil cuma 2. Paling itu. Itu pun kadang-kadang berhasil hamil, tapi kadang-kadang abortus di jalan. Dalam perjalanannya itu abortus. Sehingga 5% itu sudah hebat. Kalau misalnya kita mengerjakan bayi tabung 100 orang umur 40 tahun ke atas, kalau bisa hamil 5 sudah hebat, saya sudah acung jempol itu. Itu betapa sulitnya itu. Untuk itu pun sering dokternya berdebar-debar. Ini nanti kalau ongoing pregnancy, kemudian dia terus hamil itu apa yang terjadi itu? Khawatir, wah jangan-jangan ibunya tiba-tiba kakinya bengkak, sesak napas, kemudian jantungnya nggak kuat, atau tiba-tiba kejang karena tensinya tinggi gitu. Kita khawatir sekali itu. Jadi ada penyakit namanya preeklamsi. Preeklamsi itu artinya halilintar nih ya, bahasa Latinnya halilintar. Halilintar itu datangnya mendadak tiba-tiba gitu. Jadi kalau ada orang hamil umur 40 tahun tuh bisa loh hamil 8 bulan tuh mendadak tiba-tiba kejang gitu. Tensinya tiba-tiba naik gitu. Itu namanya preeklamsia. Terkenal sekali, Bro. Penyakit terkenal sekali. Penyebab kematian nomor 2 saya kira untuk ibu. Jadi faktor apa kok tiba-tiba tekanan darah naik sekaligus, padahal misalkan dia nggak punya bakat kolesterol, itu nggak berlaku, Dok, itu? Ya, ada istilah namanya esensial hipertensi ya, Prof. Jadi orang itu kalau sudah semakin tua, pembuluh darah itu otomatis semakin menyempit itu. Karena kapuran itu sudah menjadi bagian proses aging yang tidak bisa kita tolak. Sehingga kalau kita itu setelah tua itu pembuluhnya tidak elastis, itu hal yang wajar. Dan membayangkan kalau ada selang itu kaku, pasti kalau di hari air tekanannya tinggi. Tapi kalau selangnya itu lembut, lentur, dikasih air ngalir, pasti ngalirnya tidak kenceng karena lentur selangnya. Samalah pembuluh darah kita ini. Kalau pembuluh darahnya kaku, wah ini dialiri darah itu kenceng gitu, karena kaku. Jadi tekanannya tinggi. Itu yang membuat, Prof. Ya. Oh, baiklah, Dok. Saya kira sudah banyak informasi, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para calon pasangan baru dan orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya masih balita. Terima kasih, Dok, atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok.